Guys, selamat datang di channel Yande Life. Bagi yang baru pertama kali mampir ke sini, channel Yande Life berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali. Vlog ini menampilkan perjalanan dari Kota Denpasar menuju Kintamani. Ada banyak jalur sebenarnya yang bisa ditempuh, namun untuk kali ini kita melalui Tampak Siring. Rute lainnya seperti misalnya melalui Kota Bangli dan juga melalui Ubud atau Payangan. Klik linknya yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Berikut animasi perjalanan dari Kota Denpasar mengarah ke timur, melintasi Jalan Raya Besar, Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, belok ke utara di Desa Kramas, melintasi Kota Gianyar, menyusuri Jalan Raya Tampak Siring atau Jalan Soekarno, belok ke timur di Pasar Tradisional Tampak Siring untuk melewati desa-desa di Susuk Bangli, terus ke utara melahap Jalan Raya Kayuambe yang panjang hingga tiba di Anjungan Penalokan, Kintamani. Butuh waktu tak kurang 2 jam untuk jarak sekitar 60 km. Oke, video perjalanan dibuka dari Jalan Raya Puputan di Renon, Denpasar. Sebelum terus makin jauh, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Itu akan menjadi penyemangat bagi channel Yande Life untuk terus mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Video yang sedang tampil adalah suasana Kota Denpasar, di mana kita akan meninggalkan Kota Denpasar ke arah timur untuk menuju ke Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, Jalan Raya Besar yang menghubungkan Kota Denpasar dengan desa-desa pesisir pantai di Kabupaten Gianyar. Karena durasi perjalanan cukup panjang, maka untuk memudahkan menonton, di deskripsi telah dibuatkan segmen-segmen yang mana bila diklik link menit detik yang ada di segmen tersebut, maka video akan langsung lompat menuju ke segmen atau bagian perjalanan yang diinginkan. Ya, di atas ini ada penanda jalan yang cukup besar. Kita masuk ke Jalan Raya Bypass Ide Bagus Mantre. Beberapa bagian perjalanan akan dipercepat kecepatan videonya untuk memperkecil durasi. Di bagian awal Jalan Bypass Ide Bagus Mantre terdapat perbatasan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Sekarang sudah masuk di Kabupaten Gianyar, persisnya di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati. Video perjalanan ini sekalian juga untuk lebih mengenal desa-desa pesisir pantai di Kabupaten Gianyar yang dilalui, yaitu Desa Ketewel, Desa Sukawati, Desa Sabe, Desa Pring, dan Desa Kramas. Jembatan di depan ini menjadi pemisah antara Desa Ketewel dengan desa selanjutnya, yaitu Desa Sukawati, kecamatannya juga Sukawati. Perjalanan dari Bypass Mantre menuju Tampak Siring adalah bagian dari trip Denpasar menuju Kintamani. Jembatan di depan ini menjadi pemisah antara Desa Sukawati dengan desa selanjutnya, yaitu Desa Sabe yang ada di Kecamatan Belah Batu. Jadi melewati jembatan ini sudah lintas kecamatan. Jembatan di depan menjadi pemisah antara Desa Sabe yang sekarang dengan desa selanjutnya, yaitu Desa Pring. Sebenarnya ada jembatan di sini, cuma nggak ditampilkan. Dan setelah jembatan itu memasuki Desa Kramas dan meninggalkan Desa Pring. Dari papan nama jalan di atas, belok kiri ke Desa Kramas. Oke, kita akan melalui Desa Kramas, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Di bagian awal sudah disampaikan bahwa rute ke Jalan Bypass Ide Bagus Mantre ini juga untuk memperkenalkan nama-nama desa di pesisir pantai di Kabupaten Gianyar. Desa Kramas adalah desa terakhir di pesisir pantai yang kita lalui untuk menuju Tampak Siring, dan kemudian nantinya tujuan terakhir adalah di Kintamani. Untuk desa-desa selanjutnya yang bukan di pesisir pantai, nanti kita akan melewati Desa Bone, kemudian Kota Gianyar, sebagian kecil area saja, kemudian ke Desa Bitre, lalu ke Desa Bedulu, Desa Pejeng, Desa Pejeng Kaje, Desa Sanding, dan terakhir di Desa Tampak Siring. Yang ini deretan penjor di Desa Kramas
dalam rangka piodalan pura di Desa Keramas. Sambil melewati jalan yang ada di dalam Desa Keramas, kita spill sedikit informasi di depan. Nanti saat sedang melintasi Jalan Raya Tampak Siring di Desa Tampak Siring, akan ketemu dengan pasar tradisional Tampak Siring yang berada di suatu pertigaan. Kita akan belok ke arah kanan atau ke arah timur untuk nanti menyusuri Jalan Pertiwi Brate yang ada di lembah sungai. Nah, di Jalan Pertiwi Brate itulah ada tempat wisata alam yang bernama Subak Pulagan. Di Subak Pulagan terdapat hamparan teras ring sawah yang sangat cantik, dan Subak Pulagan ini adalah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Tentunya menjadi pertanyaan, kenapa untuk menuju tujuan akhir di Kintamani kita melewati Tampak Siring dan juga desa-desa di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, akan kita bahas nanti. Meninggalkan Desa Keramas dan kini masuk ke Desa Bone, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Sekarang sedang memasuki sebagian daerah kota Gianyar. Setelah barusan keluar dari Kecamatan Belah Batu dan sekarang sedang melewati jalan di kota Gianyar, nanti kita akan masuk kembali ke desa di Kecamatan Belah Batu, yaitu nanti di Desa Bedulu. Sebagai patokan sekarang, sebelah kiri adalah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sanjiwani, Kota Gianyar. Mulai melintasi Desa Bitre di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dari papan petunjuk jalan di atas, sebenarnya belok kanan bisa menuju Kintamani, namun kita tidak melalui jalan itu. Itu nanti akan tembus ke Desa Bakbakan, Desa Petak, dan Desa Petak Kaje. Kita akan ketemu nanti di Desa Petak Kaje. Nah, alasan kita melewati Tampak Siring untuk menuju Kintamani adalah karena kita akan nginap di villa unik di tepi sungai, dan sungai ini sebagai bentang alam menjadi pemisah wilayah antara Kecamatan Tampak Siring di Gianyar dengan Kecamatan Susut di Bangli. Silakan klik link yang ada di deskripsi untuk review tentang villa tersebut, Aksa Riverside Ubud. Setelah check out, kita lanjut menuju Kintamani melewati desa-desa di Kecamatan Susut. Setelah melewati jembatan ini, sekarang kita masuk kembali ke Kecamatan Belah Batu, namun kali ini di desa yang lain, Desa Bedulu. Di Bedulu ada spot wisata budaya peninggalan abad ke-11 Masehi yang sangat terkenal, yaitu Goa Gajah. Nanti kita akan tunjukkan aksesnya ketika melewati sebuah pertigaan di depan sana. Sesaat lagi ketemu pertigaan. Di tengah-tengah pertigaan ada arca caturmuka. Kalau ke kiri itu akan menuju ke Goa Gajah yang tadi disebutkan. Namun kita lurus terus, ini akan masuk ke Jalan Raya Soekarno atau Jalan Raya Pejeng Tampak Siring. Ini ada tapal batas, selamat datang di Desa Pejeng, dan Desa Pejeng ada di Kecamatan Tampak Siring. Jadi ini sudah lintas kecamatan, masih di Kabupaten Gianyar. Di depan ini ada batas desa, kita beralih ke Desa Pejeng Kaje.
Meninggalkan desa Pejengkaje dan sekarang masuk ke desa Sanding, masih di kecamatan Tampak Siring. Di depan ada batas desa dan kita akan masuk ke desa Tampak Siring, kecamatan Tampak Siring, meninggalkan desa Sanding. Sesaat lagi akan ketemu pertigaan. Kalau misalkan lurus terus, itu memang masih bagian dari Jalan Raya Tampak Siring atau Jalan Raya Soekarno yang nanti akan melewati Pura Tirta Empul untuk terus menuju Kintamani. Namun kita tidak ambil jalan lurus di pertigaan ini. Ada pasar tradisional Tampak Siring di pertigaan ini. Di pertigaan ini belok kanan atau belok ke timur, ini menuju ke Jalan Pertiwi Brate namanya. Meskipun ada percabangan di pertigaan tadi, nanti di pertigaan desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut Bangli, kita akan ketemu lagi dengan terusan jalan raya Tampak Siring yang tadi. Nanti akan ditunjukkan atau disebutkan kembali. Selepas pasar tradisional Tampak Siring ini, nanti di sebelah sana kita akan temui hamparan sawah dan teras seringnya, terkenal sebagai daerah Subak Pulagan. Dan Subak Pulagan ini dan persawahannya telah menjadi warisan dunia UNESCO. By the way, perjalanan dari Denpasar ke Kintamani melewati Tampak Siring dan kemudian ini nanti ke desa-desa di Kecamatan Susut barangkali bisa menjadi alternatif dari sekian banyak rute dan jalur untuk menuju ke Kintamani. Di sebelah kiri ini ada Tugu sebagai salah satu bukti bahwa hamparan sawah dan teras sering di Subak Pulagan ini diakui sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Kalau cuaca lagi bagus, dari hamparan sawah Subak Pulagan ini bisa melihat view Gunung Agung dan Gunung Abang dengan jelas. Disertai dengan segarnya aliran sungai di bawahnya yang merupakan bagian dari lembah Pakerisan. Ini menambah keistimewaan tersendiri bagi Subak Pulagan. Di bagian selanjutnya dari jalan yang mulus ini, kita akan turun ke lembah, ke tempat di mana Aqsa Riverside Ubud berada. Setelah tikungan ini, jalan akan turun dengan curam.
Di depan ini ada jembatan, dan jembatan ini adalah pemisah antara Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Bangli. Dan di ujung sebelah sananya, Aqsa Riverside Ubud berada. Villa unik ini berada di tepi sungai, jadi berada di bawah jembatan. Klik link di atas untuk vlog review tentang Aqsa Riverside Ubud. Sungai di bawah jembatan ini menjadi bentang alam pemisah antar wilayah antara Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, dengan Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Keesokan harinya, setelah check out dari Aqsa Riverside Ubud, kita melanjutkan perjalanan menuju Kintamani dengan menyusuri jalan-jalan di desa-desa Kecamatan Susut. Ini jalan nanjak sangat terjal, sempit, kalau papasan mendebarkan. Karena durasi perjalanan cukup lama, maka untuk memudahkan menonton dibuatkan segmen-segmen perjalanan disertai linknya. Klik link tersebut yang ada di deskripsi untuk langsung lompat menuju segmen perjalanan yang dikehendaki. Di sebelah kanan ini atau dekat dengan Aqsa Riverside Ubud ada Nukat Tampak Siring, kafe atau restoran tepi sungai yang cantik sekali. Sedikit spill informasi di awal untuk rute perjalanan yang akan kita lewati di Kecamatan Susut ini adalah Desa Selat sejak di jembatan tadi, lalu Desa Pengiangan, kemudian berikutnya Desa Pengelumbaran, dan Desa Tigeu. Itulah 4 desa yang akan dilewati di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Setelah selesai dari Kecamatan Susut, nanti lanjut ke Kecamatan Kintamani. Ada 3 desa di Kecamatan Kintamani yang dilalui, yaitu Desa Sekardadi, Desa Kedisan, dan Desa Batur Tengah. Dengan tujuan akhir di Anjungan Penolokan di Jalan Raya Penolokan, Kintamani. Video yang sedang tampil sekarang adalah kita sedang melintasi perumahan penduduk Desa Selat di Kecamatan Susut. Sangat khas dengan nuansa pedesaan Bali, di kanan dan kiri dipenuhi oleh ornamen khas Bali. Deretan ornamen yang secara fisik seperti ini, yang berjajar seperti ini, akan tetap kita temui di desa-desa lain, yaitu di Desa Pengiangan, Desa Pengelumbaran, dan Desa Tigeu, masih di Kecamatan Susut. Setelah desa-desa di Kecamatan Susut tidak begitu berderet ya bangunan-bangunan khas Balinya. Oke, selamat mengikuti perjalanan keliling-keliling desa khas Bali. Sesaat lagi ada pertigaan, kita akan belok ke kiri. Namun kalau misalkan belok kanan, itu akan menuju ke Desa Petak Kaje, dan rangkaiannya akan nanti menuju ke Kota Gianyar melalui jalan raya Petak Kaje, Petak, dan Bakbakan. Saat kita melintasi Desa Bitere di Kota Gianyar, sempat disebutkan bahwa kita akan bertemu selepas dari Desa Petak Kaje. Pertigaan tadilah maksudnya. Ada beberapa titik atau area sepanjang jalan ini yang jalannya rusak seperti tadi. Terlihat dari jalan raya ini hamparan luas persawahan Desa Selat. Areal persawahan ini benar-benar sangat luas hingga melewati batas desa hingga ke desa selanjutnya, yaitu Desa Pengiangan. Ada bendungan Mantring di sini, jalan aksesnya sebelah kiri. Sesaat lagi di depan sana ada tapal batas ke Desa Pengiangan. Kita meninggalkan Desa Selat. Kita sedang melintasi kawasan pemukiman di salah satu banjar di Desa Pengiangan.
Saat melintasi Banjar Pengiangan Kawan yang merupakan bagian dari desa Pengiangan, hujan deras turun. Mulai memasuki Banjar Songlanda yang merupakan salah satu banjar di desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Bangli. Di sini kering, sama sekali tidak turun hujan. Sesaat lagi di depan sana ada batas desa dari desa Pengiangan ke desa Pengelumbaran. Di sebelah sananya dari jalan raya di desa Pengelumbaran ini nanti akan ketemu dengan pertigaan yang ada jalan datang dari arah desa Tampak Siring. Setelah pertigaan itu nanti jalan akan sama-sama mengarah ke Pasar Kayu Ambe. Di sini di Banjar Kembang Merte, desa Pengelumbaran, ketemu jalan yang rusak parah, aspal berlubang cukup besar di tengah jalan. Ini masih melintasi jalan di desa Pengelumbaran, terutama di Banjar Sri Batu, dan di depan sana ada pertigaan yang datang dari arah Jalan Tampak Siring. Setelah pertigaan ini kita akan sama-sama menuju ke arah Kintamani. Kita akan menuju ke Pasar Kayu Ambe terlebih dahulu. Jalan ini lebih lebar, lebih mulus aspalnya, dan jalan raya ini adalah jalan utama penghubung antara
Tampak Siring dengan Kintamani. Kembali mengingat bagian sebelumnya saat kita tiba di pertigaan yang ada pasar tradisional Tampak Siring, ada jalan bercabang di pertigaan itu, dan kedua jalan itu kembali bertemu di pertigaan tadi masih jadi bagian jalan raya Tampak Siring. Tampak di sepanjang jalan desa Pengelumbaran ini berderet rumah-rumah bergaya tradisional Bali. Sesaat lagi di depan sana ada pertigaan. Pertigaan ini dikenal sebagai Pasar Kayu Ambe. Kita akan belok kiri dan di pertigaan ini kita sudah meninggalkan desa Pengelumbaran menuju ke desa berikutnya yaitu desa Tige, masih di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Kalau di pertigaan tadi belok ke kanan maka akan menuju ke desa adat Pengelipuran dan juga kota Bangli. Setelah sekian lama melintasi jalan desa Tige, hujan deras turun. Turunnya hujan benar-benar mengaburkan pandangan, padahal sebenarnya pemandangan sungguhlah menarik, yaitu berderetnya rumah-rumah bergaya tradisional khas Bali sepanjang jalan. Setelah pertigaan di depan akan ketemu dengan Candi Bentar atau Gapura untuk masuk ke desa berikutnya yaitu desa Sekar Dadi. Oke, di Candi Bentar ini kita meninggalkan desa Tige masuk ke desa Sekar Dadi. Sekali lagi bahwa hujan benar-benar mengaburkan pemandangan. Padahal kalau lagi terang, suasana jalan sepanjang jalan ini tampak enak dipandang mata karena berderetlah rumah-rumah atau bangunan bergaya tradisional khas Bali.
Sesaat lagi di depan ketemu dengan Candi Bentar atau Gapura. Untuk masuk ke desa berikutnya, kita akan meninggalkan desa Sekardadi, masuk ke desa Kedisan. Segera setelahnya kita akan ketemu dengan pos yang berkanopi depan ini, pos pembayaran tiket karena masuk ke wilayah atau objek wisata Kintamani. Maaf, kita nggak aware, jadi tadi gas terus. Desa Kedisan adalah desa terakhir di sepanjang jalan raya Kayuambe, sebelum nanti kita ketemu dengan Jalan Raya Penalokan Kintamani. Hujan lebat ini tetap turun seperti ini sampai kita ketemu dengan Anjungan Penalokan. Karena kondisi hujan ini mengaburkan view, nanti setelah kita tiba di Jalan Raya Penalokan di pertigaan depan nanti, maka videonya akan diganti dengan video saat terang yang channel Yani Live ambil videonya di kemudian hari. Sesaat lagi ada pertigaan ke Jalan Raya Penalokan. Kita ambil belok kiri. Setelah melewati pertigaan ini, maka tampilan video atau gambar adalah saat kondisi terang bukan hujan, yang videonya diambil di kemudian hari. Dari pertigaan tadi hingga ke tujuan perjalanan pada vlog ini, yaitu di Anjungan Penalokan, dekat saja. Demikianlah vlog perjalanan dari Kota Denpasar menuju Kintamani via jalur alternatif, yaitu melalui Tampak Siring dan desa-desa di Kecamatan Susut, Bangli. Sebelum tiba di Anjungan Penalokan, di sebelah kiri jalan ada spot wisata sejarah, yaitu Museum Gunung Api Batur. Di depan ada Candi Bentar. Kita akan masuk ke desa Batur Tengah, dan segera setelahnya akan ketemu dengan Anjungan Penalokan yang merupakan tujuan akhir dari vlog perjalanan ini. Anjungan Penalokan kita anggap sebagai titik acuan untuk jalan-jalan berikutnya ke spot-spot lain di sekitar Kintamani, seperti misalnya ke kaki Gunung Batur atau di tepi Danau Batur, ataupun ke desa glamping yang terkenal sedang viral saat ini, yaitu Pinggan. Sebelah kanan adalah Anjungan Penalokan, sebuah anjungan pandang untuk melihat view Gunung Batur dan Danau Batur dari jalan raya yang berada di ketinggian. Jika bawa kendaraan dan mau lihat-lihat Anjungan Penalokan, maka parkirnya ada di sebelah sana. Jalan-jalan di Anjungan Penalokan adalah salah satu wisata paling murah di Kintamani. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk dukung perkembangan channel ini selalu dengan cara subscribe. Sampai jumpa pada jalan-jalan berikutnya di tengah alam Bali.